Assalamualaikum. Ya, sebelum pertama kali. Magister dan sarjana ke-67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-waridat al-ilahiyah wal-mafatih al-ikhtisasiyah wal-ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat al-shuhud walhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati pejabat gubernur Jawa Barat beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Ketua Pengurus Yayasan beserta jajaran Uninus, Rektor dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Nusantara, hadirin serta undangan yang berbahagia, dan para wisudawan dan wisudawati. Alhamdulillah, pada kesempatan ini atas limpahan berkah, rahmat dan karunia Allah, kita dapat hadir dalam wisuda Doktor ke-67 Universitas Islam Nusantara. Hadirin sekalian, peran institusi perguruan tinggi di tengah masyarakat global terus mengalami perubahan seiring waktu. Perguruan tinggi yang semula menjadi tempat para akademisi menyemai dan menyebarkan ilmu pengetahuan, berkembang menjadi rumah bagi tumbuhnya peneliti. Banyak perguruan tinggi dunia menjadi tempat lahirnya penemuan dan inovasi penting di berbagai bidang ilmu yang bahkan mampu mengubah wajah peradaban. Kini, dengan kian pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai literatur mencatat bahwa transformasi peran maupun strategi perguruan tinggi adalah keniscayaan. Perguruan tinggi tidak saja menjadi tempat mengasah ilmu pengetahuan, tetapi juga institusi kunci yang berperan konkret di dalam membangun akhlak, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Tugas utama perguruan tinggi bukan hanya menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya lulusan, namun juga mencetak alumni yang berkualitas dan berakhlak, alumni yang mampu berkontribusi besar sesuai dengan tuntutan dunia, industri, dan perkembangan zaman. Pendidikan adalah kunci masa depan bangsa. Oleh sebab itu, mutu dan kualitas pendidikan pada semua jenjang, terutama perguruan tinggi, mesti terus ditingkatkan. Arsitektur pendidikan mesti didorong untuk mampu mencetak SDM dengan keahlian dan keterampilan masa depan, sehingga generasi demi generasi mampu memainkan peran signifikan dalam menata peradaban dunia bagi kemaslahatan umat manusia. Hadirin yang saya hormati, salah satu upaya pemerintah membangun kemaslahatan umat telah dituangkan dalam visi Indonesia Emas
2045. Bangsa Indonesia mesti bergegas mengerahkan segala potensi demografi, yakni jumlah angkatan kerja yang tinggi dan memiliki kecakapan digital. Tanpa upaya besar, semua komponen bangsa kita akan melewati peluang meraih Indonesia emas itu. Oleh sebab itu, pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penting di dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pengembangan teknologi, serta peningkatan keahlian dan daya saing sumber daya manusia. Visi dan misi pendidikan tinggi dikatakan tercapai jika institusi berhasil menginternalisasi nilai-nilai luhur pendidikan sekaligus menghasilkan SDM yang siap mengisi lapangan kerja terbaik. Model pendidikan yang dikembangkan UNINUS diharapkan dapat mengisi kebutuhan SDM di semua bidang pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan syariah yang juga menjadi fokus pemerintah saat ini. Dalam konteks penyiapan SDM ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah, Indonesia sudah menjadi salah satu negara dengan institusi pendidikan keuangan syariah terbanyak, walau sebagian besar belum memiliki akreditasi A. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia menurut Islamic Finance Development Indicator tahun 2022. Serta menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan syariah. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional terus dipacu melalui sinergi lintas pemangku kepentingan. Untuk itu, saya berharap UNINUS mampu memanfaatkan peluang ini dengan memperkuat pusat-pusat riset ekonomi syariah dan melakukan revitalisasi secara terukur agar institusi dapat bergerak lincah dan terus adaptif merespon dinamika zaman. UNINUS juga mesti aktif mencari dan menangkap peluang kerjasama dengan pemerintah serta dunia usaha dan industri, baik dari dalam maupun luar negeri. Semakin luas jejaring, semakin luas pula dampak positifnya bagi sivitas akademika maupun para lulusan. Perguruan tinggi perlu membangun strategi yang relevan dengan tantangan ke depan, seperti pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif, pemberdayaan manusia, pemberdayaan mahasiswa dalam program magang dan proyek inovatif, termasuk pelibatan ikatan alumni. Langkah-langkah transformatif ini mesti ditempuh oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk UNINUS. Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah, saya meyakini UNINUS akan mampu melahirkan SDM yang unggul, baik sisi keilmuan maupun karakter keislaman dan kebangsaan. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya menitipkan beberapa pesan khususnya bagi para lulusan program sarjana dan pasca sarjana. Pertama, wisuda hanyalah prosesi formal selesainya pendidikan akademik. Esensi wisuda adalah awal pengabdian dan perjuangan saudara untuk mengamalkan ilmu dan berkontribusi dalam upaya mengatasi persoalan bangsa yang beragam dan kian kompleks. Kedua, jadilah generasi yang memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan di sekitar saudara. Jadilah agen-agen pembangunan yang membawa perbaikan yang nyata di tengah masyarakat Indonesia
yang majmuk. 3, terus bumikan keislaman yang rahmatan lil alamin dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya yang bernafaskan syariah, tingkatkan literasi, keahlian, dan keterampilan untuk mengisi pasar kerja, ekonomi, dan keuangan syariah Indonesia. 4, jadilah kaum intelektual yang berilmu pengetahuan, namun juga menjunjung tinggi nilai keislaman dan moralitas. Dunia tidak akan menjadi lebih baik hanya dengan mencetak lebih banyak cendekiawan. Dunia butuh generasi yang cerdas sekaligus bermoral yang baik. Jadikan nilai-nilai Islam yang saudara serap di kampus ini sebagai fondasi utama dalam pengembangan diri. Saya mengapresiasi capaian UNINUS sebagai salah satu perguruan tinggi Islam terbaik di Jawa Barat. Pada milad ke-64 UNINUS ini, saya mendorong agar seluruh sivitas akademika dan para alumni terus berkolaborasi untuk membangun UNINUS berkiprah hingga ke kancah global. Hal ini tidak saja membanggakan warga Nahdlatul Ulama, tapi juga mengharumkan Indonesia. Kita memang harus melakukan upaya-upaya. Pertama, harus menyiapkan orang-orang yang faham agama. I'dadul mutafaqqihin fid din. Yang mutafaqqihin tidak hanya memahami agama, tapi juga mampu berijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Karena banyak masalah-masalah baru yang tidak secara jelas sharih ada di dalam nas dan belum diijtihadi oleh para ulama terdahulu. Belum ada di dalam Al-Kutubul Mu'tabarah. Karena masalah-masalah yang dihadapi, hasil ijtihad itu merupakan yang terbanyak di dalam syariah. Bahkan Imamul Haramain mengatakan, inna mu'zama syari'ati sadara anil ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahir dari ijtihad. Artinya syariat itu kebanyakannya bukan nas, tapi ijtihad. Beliau mengatakan, wan nas la yafi bil ushri min ma'syari syariah. Nas itu tidak sampai 1/10-nya. Artinya nas itu tidak sampai 10%. Yang 90% lebih adalah hasil ijtihad. Itu kata Imamul Haramain. Itu dijelaskan pada masa beliau pada tahun 400, sekitar 457. Artinya 1000 tahun yang lalu. Kalau waktu itu saja nas itu hanya kurang dari 10%, berarti sekarang jauh lebih sedikit. Karena banyak masalah baru, masail jadidah, atau masalah lama yang terbarukan, atau masail mustajaddah. Kenapa? Karena li'anna nususa mahdudah. Nas itu terbatas, tidak tambah. Al-Quran dari turun 30 juz. Hadis juga tidak tambah. Walakinnal waqa'i wal nawazil, tapi persoalan-persoalan wal hawadis itu ghairu mahdudah, tidak terbatas, terus berkembang. Terus, oleh karena itu diperlukan orang-orang yang mampu melakukan ijtihad dengan ilmu yang cukup untuk menjawab semua persoalan yang terjadi. Kalau tidak, akan terjadi fawda, kekosongan. Penting menyiapkan
mutafaqqihin, i'dadul mutafaqqihin fid din. Yang kedua, kita harus menyiapkan yaitu orang yang memakmurkan bumi, al-mu'ammirin al-arda. Al-mu'ammirin al-arda yang memakmurkan bumi. Karena Allah menyatakan wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menciptakan kamu dari tanah dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Ista'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, memberikan tanggung jawab kepada kamu manusia untuk memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi itu kita harus menumbuhkan asbabul imarah, sebab-sebab imarah, yaitu kegiatan-kegiatan perekonomian seperti pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, kelautan, dan semua. Itu untuk memakmurkan bumi. Sebab yang bisa memakmurkan bumi itu adalah kegiatan-kegiatan ekonomi. Kuncinya wa mafatihuha, kuncinya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk melakukan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu bukan hanya membaca. Kalau membaca utlu, bacalah. Tapi iqra itu berarti an-nutqu biha, menglafadzkan, mengucapkan. Wa alqan nazara 'alaiha, dan merenungkan. Wa tatallu' biha, dan melakukan penelitian. Artinya melakukan riset, melakukan pengembangan, melakukan inovasi di dalam ilmu pengetahuan. Itu makna iqra. Yang diiqra bukan hanya al-huruf al-Qur'aniyah, huruf-huruf Quran, tapi juga al-huruf al-ilahiyah, al-maktuba ala safahatil mawjudat, yaitu huruf-huruf Tuhan, huruf-huruf Allah yang ditulis di dalam lembaran kehidupan. Huruf-huruf yang ada di alam semesta untuk kita pelajari. Bumi, lautan, udara, dan semuanya. Disinilah pentingnya menciptakan di samping al-mutafaqqihin fid din, tetapi juga al-mu'ammirin al-arda, yang memakmurkan bumi. Saya percaya UNINUS akan bisa menciptakan kedua kelompok ini dengan institusi yang ada. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan UNINUS, selamat berjuang dan semoga sukses berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.